Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, hiring partner, instructor, serta teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada tim kami, di mana kami akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Browsing, di mana Browsing adalah aplikasi desktop browser yang kami yakini bahwa cocok untuk seorang programmer. Kemudian ketika kita mengerjakan sebuah proyek, pasti pernah kan banyak sekali tab-tab yang kita buka. Nah, dengan banyaknya tab-tab ini, kadang-kadang kita mengalami kebingungan dan harus bolak-balik antar tab untuk membuka dokumentasi yang pernah kita buka. Kemudian hal ini juga tidak didukung oleh browser yang kita gunakan, di mana tidak adanya fitur search tab tersebut. Nah, dengan adanya browsing yang kami buat ini, kami coba membuat fitur search tab tersebut. Kemudian, next. Kemudian kami juga akan mengimplementasikan fitur split screen seperti pada code editor yang sering kita gunakan, di mana pada fitur split screen ini akan memungkinkan si user untuk bisa membaca dua dokumentasi pada dua website yang berbeda secara bersamaan, sehingga kerjanya lebih produktif. Kemudian pada bagian tab-nya yang biasanya kita temukan pada bagian atas browser, kami pindahkan ke bagian kiri browser sehingga navigasinya lebih efektif. Kemudian kalau kita lihat pada fitur-fitur yang kami tawarkan, kayaknya sepertinya browser yang kami buat ini bukan hanya cocok untuk meningkatkan produktivitas dari seorang programmer, tapi juga sangat cocok untuk digunakan oleh user-user pada umumnya. Nah, proyek browsing sendiri dikerjakan oleh 4 orang. Yang pertama, saya sendiri, Alberto Rioli Cahyantara. Di sini background saya teknik fisika, dan saya mengerjakan bagian front-end, terutama bagian elektron dan React. Kemudian saya Samiruddin, background saya biologi. Di sini saya berperan sebagai full stack developer, di mana pada bagian server saya mengerjakan pembuatan database, dan pada bagian klien saya mengerjakan beberapa komponen untuk React-nya. Saya Muhammad Aditya Dipamanggala, background saya fisika, saya sebagai full stack developer, saya mengurusi background dan klien untuk fitur bookmark. Lalu saya Geta Nuansa Fadi, mempunyai background sistem informasi sebagai front-end developer, di mana saya bertugas untuk mendesain, memberikan style, dan memperindah tampilan dengan Bootstrap. Sebelum masuk pada demo aplikasi, di sini saya akan menampilkan tes yang telah kami buat pada aplikasi kita. Tes yang telah kami buat ini terdiri dari 15 test case yang ditampung dalam 2 test suites. Test suite yang pertama adalah bookmark test, test suite yang kedua adalah user test. Dari hasil yang didapat, dari 15 test case yang didapat, 15-15-nya berhasil. Dan dari 15 test case ini telah mencakup sekitar 96,64% coverage. Oke, sekarang kita akan lanjut ke demo aplikasi, di mana di atas itu ada URL, bisa kita satu contoh React.js, lalu di sebelah kanan ada tombol search, ada tombol back, ada tombol forward, kembali ke home, yaitu halaman Google, dan tombol refresh. Nah, di sebelah kiri ada untuk split window, tombol toggle sidebar, tombol untuk save bookmark, dan tombol login, di mana kita harus login terlebih dahulu sebelum bisa menggunakan fungsi bookmark. Lalu akan muncul bookmark itu sendiri. Dan terakhir ada fungsi search, di mana saat kita membuka banyak tab, lalu kita bingung tab mana yang berisikan dokumentasi ini, contohnya React, tinggal kita search aja React, dan dia akan muncul pilihannya. Kalau kita klik, akan ke redirect sendiri ke halaman React tersebut. Pada demo bookmark kali ini, pertama-tama kita akan login dengan user baru. Oleh karena itu kita log out user yang ini, kita login user baru. Oke, pada tes case kali ini, ceritanya user adalah seorang siswa aktif, di mana dia ingin memanage folder dalam 2 fase. Yang pertama adalah pembelajaran fase 1, kita submit, dan pembelajaran fase 2. Sudah bisa dilihat ya foldernya di panel sebelah kiri.
Misalkan kita akan menyimpan referensi React pada pembelajaran fase 2. Oleh karena itu kita add, kita pilih fase 2, terus kita klik add. Ketika kita membuka folder fase 2, muncul URL-nya. Nah, apabila kita ingin memanage lebih dalam lagi, kita bisa membuat subfolder. Misalnya di fase 2 kita membuat subfolder database. Kita buat, kita cek dulu dalamnya sudah ada ya subfolder database. Di mana di database ini kita akan isi referensi MongoDB. Oke, ini websitenya, kita add bookmark ke dalam database yang merupakan child dari folder fase 2. Kita add, lalu kita cek. Di fase 2-nya, di database, sudah ada URL MongoDB. Apabila diklik akan redirect ke halaman website MongoDB. Bagaimana browsing bekerja? Di sini browsing menggunakan Electron, yang mana di belakang layar itu terdapat fungsi Node.js dan juga Chromium, sehingga si Electron bisa menampilkan setiap halaman-halaman browser yang kita akses. Dan di sini tugas Electron lah yang mengatur setiap tab itu harus ditampilkan di view yang sebelah mana, dan memanage semua itu. Kemudian Electron sendiri juga punya satu keunggulan di mana kita bisa membuat satu desktop aplikasi multi-platform. Jadi aplikasi browsing bisa digunakan di Mac OS atau di Windows ataupun di Linux. Nah, untuk tampilannya sendiri kita menggunakan React. Jadi di React di sini yang melakukan navigasi-navigasi, misalkan button, sidebar, dan sebagainya. Kemudian melakukan API call ke server, dan mengakses data bookmark dan user ke database yang kita miliki. Nah, selain menggunakan Electron dan React, kita juga di front-end menggunakan selain menggunakan Electron dan React, kita di bagian front-end menggunakan juga Redux sebagai state management untuk memanajemen state di setiap komponen. Kemudian sedikit menggunakan React Router untuk navigasi, menggunakan hash routernya. Kemudian untuk API call kita menggunakan Axios. Dan untuk stylingnya kita menggunakan React Bootstrap, jQuery, dan Firedragon. Oke. Lalu di bagian backend, kita ada PostgreSQL dan Sequelize untuk database-nya. Lalu ada Node.js dan Express.js untuk JavaScript. Lalu ada Jest untuk bagian testing. Dan terakhir ada JWT untuk bagian user login. Sekiranya itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator.